Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini ada berita yang saya rasa sangat penting sekali, khususnya untuk teman-teman yang di sektor informal. Jadi di sini kita membahas tentang sektor informal ya, dan di sini diharapkan untuk teman-teman yang di sektor informal, tolong dengerin baik-baik ya. Yang mana di sini kita ada berita bertemakan seperti ini. Pekerja migran menyerukan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Nah, jadi di sini sektor informal yaitu menyerukan hukum untuk menjamin hak-hak mereka. Yang mana di sini kronologinya. Para pekerja asal Filipina dan Indonesia berkumpul di luar stasiun utama Taipei dengan berpakaian seperti robot sebagai bentuk protes damai atas jam kerja yang panjang dan gaji yang rendah. Puluhan pekerja migran asal Filipina dan Indonesia berkumpul di Taipei pada hari Minggu, yaitu tanggal 18 Juni 2023, mendesak pemerintah Taiwan untuk memberlakukan undang-undang untuk melindungi hak-hak mereka setelah Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional yang diperingati 2 hari sebelumnya. Jam kerja yang panjang, gaji yang rendah, tidak ada hari libur, teriak para peserta dalam pertemuan di luar gedung timur 2 stasiun utama Taipei. Sambil menyampaikan keluhan mereka dalam sebuah pertunjukan drama yang berakhir dengan jatuh pingsan ke tanah sebagai simbol kelelahan. Jadi di sini sektor informal ya, khususnya yang di sektor informal dari pekerja migran TKI, dari pekerja migran Indonesia dan Filipina itu demo ya. Jadi ingin menegakkan tentang hak-hak mereka. Mereka menyerukan kepada pemerintah Taiwan untuk memberlakukan undang-undang pelayanan rumah tangga yang akan menjamin hak-hak sekitar 220.000 pengasuh dan pembantu rumah tangga migran di Taiwan. Sebagaimana tercantum dalam Konvensi Pekerja Rumah Tangga yang telah diadopsi oleh Organisasi Buruh Internasional pada bulan Juni 2011. Kami adalah minoritas di Taiwan, tetapi kami adalah orang-orang yang mengurus kehidupan setiap orang tua Taiwan yang sakit dan rumah tangga mereka, kata seorang pekerja yang mewakili kelompok advokasi pengasuh asal Filipina yang disebut Serikat Pengasuh Rumah Tangga. Para pekerja migran asal Filipina dan Indonesia berkumpul di luar stasiun utama Taipei dengan berpakaian seperti robot sebagai bentuk protes damai atas jam kerja yang panjang dan gaji yang rendah. Pekerja migran yang tinggal di Taiwan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Standar Tenaga Kerja dan dengan demikian tidak berhak atas upah bulanan minimum saat ini sebesar NT 26.400 NT atau sekitar 13 juta rupiah, atau 2 hari libur reguler setiap 7 hari. Meskipun ada seruan berulang kali dari kelompok-kelompok hak asasi manusia sejak tahun 1992 saat Taiwan membuka diri terhadap pengasuh rumah tangga asing. Bagaimana bisa pemerintah Taiwan mengatakan bahwa mereka melindungi kami jika kami tidak dilindungi oleh Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan? Kata pekerja migran yang telah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Kami memang minoritas, tapi kami adalah bagian dari masyarakat Anda. Ketika pemerintah memutuskan untuk menaikkan upah minimum bulanan di Taiwan tahun lalu, pemerintah juga menaikkan gaji minimum pekerja rumah tangga migran yang baru bekerja dan mereka yang kontraknya diperpanjang menjadi 20.000 per bulan setelah 7 tahun dibekukan di angka 17.000 NT. Sementara itu, seorang anggota kelompok pekerja migran Indonesia yang disebut Ganas mendesak pemerintah Taiwan pada hari Minggu untuk memastikan bahwa para majikan mematuhi persyaratan kontrak yang ditandatangani dengan pekerja migran, yang mengamatkan 1 hari libur penuh, yaitu 24 jam setiap 7 hari. Nah, jadi di sini di samping
hak-hak mereka agar gajinya itu sama ya, 20.000 per bulan. Namun juga di sini mereka meminta hari atau meminta untuk berlibur per 1 minggu 1 kali, yaitu 24 jam. 24 jam otomatis jadi keluarnya sore Sabtu ya, dan pulangnya sore Minggu. Kami merawat para lansia dan mereka terbangun di malam hari. Jadi kami harus bangun untuk merawat mereka, ujar perempuan yang hanya menyebut dirinya sebagai anak kepada CNA. Jam kerja kami sekitar 20 jam setiap hari. Nah, itulah jadi sedikit tentang kejadian yang berlaku ya, yaitu mereka berdemo ingin yaitu merebut hak-hak mereka, yang mana biasanya ada pekerja yang masih digaji dengan 17.000 ET, dan mereka sekarang mengharap agar mendapatkan libur setiap 1 minggu 1 kali, yaitu bukan cuma 1 hari, bukan cuma setengah hari, yaitu 24 jam. Otomatis keluar sore Sabtu, pulang yaitu sore Minggu ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin setuju dengan ini, silahkan tuliskan komentar kalian. Namun menurut saya sih ya, kalau seumpama meminta libur setiap minggu, otomatis kita akan banyak pengeluaran, dan juga nanti saya rasa kita sangat susah untuk bisa mengumpulkan uang ya teman-teman. Jadi kira-kira untuk menurut teman-teman gimana? Apakah usulan ini untuk meminta libur 1 minggu tuh 1 kali, kira-kira teman-teman setuju nggak? Dan untuk menaikkan masalah gaji atau disamakan ya, itu saya rasa semua teman-teman setuju ya, karena emang ada juga yang sudah lama namun gajinya masih 17.000. Namun untuk yang pendatang baru itu sudah 21, 22, bahkan ada yang nyampe 23. Dan yang itu saya rasa semuanya setuju ya. Namun untuk yang libur setiap minggu 1 kali, saya rasa itu mungkin terserah pada teman-teman semua. Jadi coba tuliskan komentar kalian dan di-share ke teman-teman ya. Kira-kira apa pendapat teman-teman semuanya tentang usulan ini, yaitu khusus di sektor informal atau penjaga lansia atau penjaga orang tua ya. Jadi di sini ini sangat serius sekali, dan coba tuliskan komentar kalian. Saya Rani Saputra, Suara TKI.